akan jelaskan sedikit materi kita yang Bapak kasih yang kemarin ya. Nah, di sini ada pengertian statistik, populasi dan sampel. Oke, yang pertama itu ada statistik dan statistika. Di sini statistik katanya adalah nilai-nilai yang diperoleh dari sampel, sedangkan statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa data, dan pengambilan kesimpulan dari sifat-sifat yang ada. Kemudian pengertian populasi dan sampel di sini juga sudah ada dijelaskan. Macam-macam data juga sudah ada di sini. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif itu dibagi dua, ya, yaitu data diskrit dan data kontinu. Di situ juga sudah ada penjelasannya bagaimana dia data diskrit dan bagaimana dia data kontinu. Oke. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif itu data yang tidak berhubungan dengan bilangan, sedangkan data kuantitatif tadi data yang berbentuk bilangan. Contohnya sudah ada di bawah ya, dijelaskan di situ. Nah, sini ada penyajian data dengan tabel. Jadi di sini ada dua tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal sama tabel distribusi frekuensi bergolong atau berkelompok. Nah, kalau dia distribusi frekuensi tunggal, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nanti dia dimulai dari angka terkecil, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Kemudian dibuat turusnya. Turus itu menggunakan lidi ya, aturan lidi satu-satu dia. Kalau udah sampai 5 baru dia di garis seperti ini, si nomor 8. Oke, kayak nomor 8 gitu. Nilai 8 berarti frekuensinya ada 5. Jadi turusnya ada 5 kali. 4 dia baru dicoret satunya jadi 5. Itu dia. Kemudian untuk data yang bagian B itu ada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di situ untuk membuat tabelnya kita menggunakan aturan Sturges, di mana banyaknya kelas dirumuskan seperti ini ya. Ini pakai logaritma dia, kemudian ini ada dua rumus dia. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N, di mana N itu banyak data. Kemudian nilai K dibulatkan ke atas, sedangkan panjang kelasnya rumusnya yang ini ya, yang di bawah. Data terbesar dikurang data terkecil dibagi banyaknya kelas. Kemudian di sini langsung dibuat tabel distribusi frekuensi bergolong atau berkelompoknya. Dia dimulai dari 141 sampai 145. Itu kelas pertama. Kelas kedua 146 sampai 150. Nah, di sini kan gak ada jalan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan kayak mana menggunakan kedua rumus ini. Oke. Ini perhatikan ya. Oke, di sini nilai tertingginya dari data yang ini, data maksimalnya 168, kemudian nilai terendahnya 141, ini ya 141, kemudian banyaknya kelas pakai rumus ya, yang ini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi
1 ditambah 3,3 log 40. 40-nya datang dari mana? Dari N. N itu jumlah banyaknya data. Banyaknya data dari sini tadi, dari sini semua. Di sini ada 40. Nanti kalau dihitung pasti pas dia datanya 40. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Ini ya, 1 ditambah 3,3 log 40. Kemudian 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Datang dari mana? Datang dari logaritma 40 ini. Nanti kalian cari di kalkulator. Hasilnya 1,60 sekian. Bapak ambil satu angka aja di belakang koma. Baru kita kalikan 1,6 ini dikali 3,3. Hasilnya 5,28. Lalu ditambah 1. Jadi kalau ditambah 1 jadinya 6,28. Kemudian katanya di rumus, katanya nilai K dibulatkan ke atas. Nilai K dibulatkan ke atas jadinya 6,28 jadi 6. 6 ini ya, agak kabur. Jadi 6. Ini 6. Lalu setelah dibulatkan jadi 6, kita masuk ke panjang kelas atau interval kelasnya. Ini ya, panjang kelas atau interval kelasnya. Jadi X maksimum dikurang X minimum dibagi banyaknya kelas. Dibagi banyaknya kelas sama dengan 168 dikurang 141 dibagi 6. Jadi hasilnya 27/6 sama dengan 4,5. Kalau dibulatkan hasilnya 5. Nah, jadi di sini panjang kelasnya ada 5. Kita lihat ya, 5. Hasilnya oke. Ini dia ya. Tadi interval kelasnya ada 5 nih. Ini 5 tadi ya. 5. Jadi di sini tabel nilainya kan mulai dari 141 sampai 145. Jadi ini kan ada 5. Jadi dia hitungnya mulai dari angka terkecilnya, dimulai dari 141, 142, 143, 144, 145. Jadi ini kan ada 5 intervalnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pas ya, sesuai rumus. 5 lah interval kelasnya. Dia diambil dari angka terkecil dulu dari data yang tadi. Jadi 141 sampai 45, kemudian 146 sampai 150, 151 sampai 155 dan seterusnya. Jadi nilai dari 141 sampai 145 kita lihat ada berapa banyak jumlahnya di data yang tadi, data yang ini ya. Dari data ini, data siswa ini 141 sampai 145 ada berapa data? Kita hitung ya, 141 sampai 145. Di sini ada 1. Ini 1. Ini ya, 141 ada, 142 sama 143, hanya ada 3. Hanya ada 3. Baru kita lihat terusnya 3, pas ya, 3. Jadi frekuensinya ada 3. Ini frekuensinya ada 3, pas. Nanti kalau 146 sampai 150 juga sama. Nanti kalian cari, kalian perhatikan, pasti pas itu frekuensinya ada 5. Jadi totalnya ada 40. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada rumus-rumusnya. Ada interval kelas, interval 1, 141 sampai 145.
kemudian interval 2-nya 146 sampai 150 dan seterusnya. Batas kelasnya ada 2, batas bawah sama batas atas. Batas bawah itu yang pertamanya 141, 146 sampai 166. Batas atasnya yang di sebelahnya lah, yang paling belakangnya, mulai dari 145 sampai 170. Kemudian tepi kelas, ini tepi kelasnya tepi bawah sama tepi atas. Kalau tepi bawah itu dia dikurang 0,5, rumusnya ya, ini udah ketentuan. Tepi bawah itu dikurang 0,5, kemudian tepi atasnya ditambah 0,5. 0,5 itu adalah salah mutlaknya. Ini rumusnya udah dibuat. Ini ya. Rumusnya batas atas itu ditambah salah mutlak. Salah mutlak itu tadi 0,5. Tepi bawahnya salah mutlaknya itu dikurang salah mutlaknya 0,5. Oke. Kemudian lebar kelasnya di sini ada dibuat tepi atas dikurang tepi bawah, titik tengahnya rumusnya batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, tentukanlah lebar kelas dari data tersebut. Nanti kalian buatlah rumusnya sesuai nih. Oke, sekarang yang kedua, penyajian data dengan grafik atau diagram. Nah, di sini yang bagian A, diagram gambar, lambang atau piktogram. Nah, di sini diagram lambang adalah diagram yang menggambarkan keadaan data dengan cara dilambangkan dengan gambar sebagai satuan ukuran. Di sini ada contohnya. Di sini ada pabrik A, pabrik B, pabrik C. Nah, dalam satu bentuk keawan itu melambangkan 1 ton. 1 ton ya. Kemudian kalau pabrik B berarti ada 3 ton, pabrik C juga ada 3 ton. Nah, kalau piktogram ini sama juga seperti yang tebak-tebakan gambar yang kemarin, cara menghitung tebakan gambar. Misalnya ada nih, ini orang. Misalnya misalnya orang ditambah bola, lingkaran, ditambah segitiga, hasilnya misalnya hasilnya 40. Nah, kemudian gambar kedua, misalnya ada 2 bola, 2 lingkaran, ditambah segitiga, 1, kemudian ditambah 1 orang, hasilnya titik-titik. Nah, dari sini kan juga menggambarkan piktogram. Itulah contoh-contohnya. Contoh yang lainnya dari piktogram. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini dia rumusnya udah ada dikasih tahu. Kalau dia pakai persentase, dia dikali 100%. Kalau dia pakai sudut, dia kali 360 derajat. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya lagi. Oke.